Ingat peristiwa ini. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Dan berikut kembali kami tayangkan detik-detik terjadinya tsunami di kota Palu. Tsunami. Wilayah ke atas tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada hari ini menyampaikan informasi terkait dengan gempa bumi tektonik yang telah terjadi di Kabupaten Donggala pada jarak 26 km utara kota Donggala. Yap, ini adalah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini BMKG sangat berperan penting dalam memberikan himbauan, pemantauan, dan peringatan kepada masyarakat. BMKG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu suatu lembaga pemerintah dan departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, kali ini kita akan mengenal alat-alat apa saja yang digunakan di BMKG dan fungsi serta cara penggunaan. Yang pertama adalah Campbell Stock, merupakan alat yang berfungsi untuk mencatat lama penyinaran sinar matahari dengan satuan persen. Pengamatan dilaksanakan setiap jam 06.00 sampai 18.00. Cara kerja alat ini dengan mencatat lamanya penyinaran sinar matahari dengan cara memusatkan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut dapat mengenai pias, kemudian meninggalkan jejak pada pias. Bola gelas dipergunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Pias ditempatkan pada kerangka cangkungan yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar matahari yang difokuskan tepat mengenai pias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias terbakar tak terputus-putus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di pias pun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian terbakar yang terputus-putus akan diperoleh lamanya penyinaran matahari. Yang kedua, actinograph merupakan alat pencatat radiasi matahari dengan satuan kalor per cm kubik per menit. Tinggi alat ini sekitar 120 cm di atas permukaan tanah. Alat ini mempunyai pencatat otomatis, yakni kertas putih bergrafik. Kertas putih tersebut nantinya akan menulis grafik sesuai dengan penerimaan cahaya pada bola kaca yang menyerupai Campbell tadi. Perlu diketahui, pergantian kertas pias ini dilaksanakan setiap pukul 20.00. Pengamatan dilaksanakan setiap pukul 07.00. Yang ketiga adalah gamelani, merupakan alat ukur intensitas sinar matahari dengan menggunakan satuan kalor per cm kubik per menit. Waktu pengamatannya yakni pada pukul 07.00, 14.00, dan 18.00. Cara kerja alat ini yakni saat memasang alat di pagi hari, alat dibalikan dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan dan bila terkena sinar matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Alat adalah termometer tanah, berfungsi untuk mengukur suhu tanah dengan mengamati dua media, yakni media tanah berrumput dan media tanah yang gundul dengan menggunakan satuan derajat Celcius. Pengamatan dilaksanakan setiap jam 07.30, 13.30, dan 18.30. Yang merekomendasikan pengukuran tanah dengan kedalaman
5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Pengamatan sutana pada kedalaman 5 cm, 10 dan 20 cm dilaksanakan 3 kali sehari. Sedangkan untuk yang memiliki kedalaman 50 dan 100 cm diukur 1 kali pada siang hari. Prinsip kerja alat ini yaitu jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lagi karena tertutup rapat. Kemudian saat penggunaan air tersebut nantinya akan dikirim ke laboratorium kualitas udara di Jakarta untuk dianalisis. Maka counter altimeter berfungsi untuk mencatat kecepatan angin rata-rata dan satuan kilometer per jam. Pengamatan berdasarkan setiap jam 07.00, 14.00, dan 18.00. Prinsip kerja ini seperti gerakan sepeda motor pada sepeda motor dalam 1 km per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Biasanya ada alat ukur hujan observatorium berfungsi sebagai alat ukur pencatat jumlah curah hujan dalam satuan milimeter. Cara kerja alat ini yaitu dengan membuka gembok pada keran penakar hujan observatorium. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian baca jumlah air hujan yang tertampung di dalam gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm, sebelum air mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Selanjutnya buang air dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakaran hujan observatorium. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Dengan catatan, pada saat ingin melakukan pembacaan, gelas ukur diletakkan pada bidang yang datar atau rata untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralak pada alat ukur tipe Hillman yang berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan. Pergantian bias dan pengamatan dilaksanakan setiap jam 07.00. Cara kerja alat ini yakni saat hujan turun, air hujan akan masuk melalui corong, kemudian akan terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan itu akan menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena kemudian dicatat pada pias yang digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga. Jika air dalam tabung hampir penuh, kita dapat melihat pada lengkungan selang gelas, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem selang air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena akan turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dilihat atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal. Misalnya, yang ke-12 itu open pan evaporimeter, alat ukur penguapan tipe panik terbuka. Pengamatan penguapan air ini biasanya menggunakan 4 alat ukur penguapan, yakni yang pertama itu bejana atau panci sebagai tempat penyimpanan air yang berukuran 127 cm. Yang kedua termometer apung yang berfungsi untuk mengukur suhu air. Yang ketiga ada gauge dan stirwell yang berfungsi untuk mengukur ketinggian air dalam panci. Keempat ada counter anemometer yang berfungsi untuk mencatat kecepatan angin rata-rata. Cara kerja alat ini dengan cara melihat selisih air sekarang dengan tinggi air kemarin, yang merupakan jumlah air yang hilang karena menguap dengan kondisi
suhu air rata-rata seperti yang ditunjukkan oleh termometer apung, kecepatan angin rata-rata di permukaan air seperti yang ditunjukkan cup contact anemometer (ASRS). Automatic Solar Radiation Station berfungsi untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Kemudian yang terakhir ada HF sampler atau High Volume Sampler, berfungsi untuk mengambil sampel SPM atau tingkat konsentrasi polutan udara. Prinsip kerja alat ini yakni udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapatkan konsentrasi debu tersebut.